Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agar ada peluang untuk pasti mendapatkan. Cara berjaganya ya masuk masjid niat iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sudah menutup peluang untuk tidak mendapat Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, adik-adik sekalian, juga para anak-anak sekalian yang saat ini berkumpul di majelis Aula Yatim Center untuk melangsungkan kajian kita. Ini Pak, ternyata karunia atau barang yang paling berharga di dunia ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di depan sudah kita kasih clue pembuka bahwasanya hanyalah ampunan Allah, rahmat Allah, inilah maghfirah Allah, inilah yang menjadikan sebab dosa manusia itu bersih. Dan hanyalah manusia yang sudah bersihlah yang bisa memasuki tempat yang terbaik, khairul bariyah, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan diberi petunjuk oleh Rasul untuk bisa mendapatkan pahala yang segede-gedenya, tidak ternyata. Karena pahala seberapapun besarnya pahala itu masih ada hitungan timbangannya, ditimbang dengan dosa-dosa kita. Itu pahalanya segede gunung, sebesar apapun, tapi kalau masih punya dosa, itu akan menjadi sebab teranulirnya dosa, teranulirnya pahala. Pahala segede gunung, ternyata masih punya dosa yang nanti ditimbangan atau di mizan itu minimal bisa mengurangi beratnya pahala-pahala itu, kebaikan-kebaikan itu. Tapi sangat berpotensi dosa-dosa itu akan melebihi atau menjadikan mizan itu jelek. Maka hal paling berharga yang dituntutkan oleh Nabi SAW adalah permintaan ampunan. Ini Masya Allah, saya ingat betul Pak, waktu di Masjidil Haram habis tawaf, sudah selesai semua, ya sudah menjelang pulang ke maktab gitu. Ini Eman ya, nggak foto-foto gitu. Foto saya minta, ya nggak kenal orang dari mana, Nigeria atau mana, foto-foto. Ada seorang saya mengatakan, ya saya nggak paham bahasanya waktu itu, teman-teman Allah firli, kalau di rumah Allah itu mbok ya jangan selfie gitu, mending fokuskan minta ampun pada Allah. Nah itu ternyata memang ampunan ini adalah satu hal yang paling berharga. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 183 itu menutup kewajiban berpuasa itu dengan harapan agar orang-orang yang berpuasa, orang-orang beriman yang berpuasa memperoleh derajat la'alakum tattaqun, memperoleh derajat muttaqin. Maka secara detail Nabi SAW, orang yang muttaqin itu diantara prasyaratnya adalah dia telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunga-bunga remah-remah atau bang-bangnya, kalau orang Jawa bang-bang ya, di bang-bang itu apa Pak? Di
Di bank-bank itu napa nggih kok nggih istilahnya? Di bank-bank itu diiming-iming, dijanjikan ya dijanjikan, yang janji itu sangat memikat gitu di bank-bank. Apabila bisa melalui Ramadan, siang berpuasa, malam qiyamul Ramadan, maka ini loh janjinya Allah, ma taqaddama min dzambih. Bukan mendapatkan dunia seisinya seperti kalau kita sholat sunnah fajar itu, bukan kita akan mendapatkan ini dan itu, tapi ternyata ma taqaddama min dzambih ini satu rangkaian dengan sifat atau kondisi orang yang muttaqin, dimana nanti kalau sudah statusnya muttaqin, innal muttaqina fi jannati wa uyun, akan berada di taman-taman surga. Nah ini puasa kita. Nah 10 hari pertama telah kita lalui, kita menapaki di beberapa hari di 10 hari yang kedua. Kita beranalogi yang berlaku pada perasaan diri kita masing-masing, agar kita tidak selalu dijejali oleh teori-teori ya Pak, dalil-dalil. Kita kalau mudik sekarang, Pak Haji Noto, Kumdai, Pak Haji Nur Salam, ini kan Jember semua ini. Kalau mudik, kampung halaman saya di Tegal Delimo, kalau sudah melewati Bondowoso Pak, kan pertengahan kita kan Bondowoso sini. Kalau sudah Bondowoso ke selatan, masuk ke Grujukan, Maisan, apalagi sudah masuk ke Jelbuk gitu, itu rasanya sudah nyampe rumah gitu. Rasanya sudah nyampe rumah, apalagi nanti kalau sudah ke Mangli ke selatan itu, atau memasuki Balung misalkan, rasanya sudah nyampe rumah. Dan kalau sudah rasanya sudah nyampe rumah itu Pak, ini semua kita rasakan, semangat kita ini semakin juang gitu Pak. Wah sebentar lagi akan ketemu rumah, sebentar lagi akan, kalau masih ada orang tua, ketemu orang tua, sebentar lagi akan ketemu saudara-saudara, teman-teman kecil, lingkungan-lingkungan di mana kita dulu dibesarkan di sana. Semangat Pak. Nah Ramadan itu juga gitu, kita analogikan seperti itu. Kita berjalan yang nanti akan mencapai finish di 1 Syawal itu. Kalau sudah mencapai pertengahan seperti ini, kesananya ini, fitrahnya sebenarnya harusnya itu kita akan lebih bersemangat, pantang surut begitu. Bahkan mau leren itu kalau sudah nyampe ke pertengahan ke sana, mau istirahat itu eman gitu. Wah sebentar lagi udah nyampe rumah, ojo leren gitu. Rasanya sudah seperti itu. Nah Ramadan juga gitu, kalau sudah masuk 10 pertama, memasuki 10 hari kedua, ini bayangan mendapatkan maghfirah, bayangan mendapatkan karunia Allah, bayangan nanti akan mendapati Lailatul Qadar, bayangan akan keluar sebagai pemenang di dalam ibadah bulan suci Ramadan ini sudah di pelupuk mata. Sehingga yang terjadi secara fitrah harusnya itu orang akan lebih bersemangat lagi beribadah, meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadahnya itu. Tadarus yang biasanya hari-hari sebelumnya hanya ya 1 juz dikeroyok gitu, setelah 10 hari pertama masuki 10 hari kedua sampai 10 hari ketiga, nggak ingin itu 1 juz dikeroyok itu, dibaca gantian apalagi, sudah di KDBI lah Pak, eman gitu. Nah nanti untuk memperoleh kepastian mendapatkan Lailatul Qadar yang dicontohkan Nabi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak ada peluang tidak dapat, agar ada peluang untuk pasti mendapatkan, itu cara berjaganya ya masuk masjid 10 hari terakhir. Masuk masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sudah menutup semua peluang. Masuk masjid niat iktikaf itu sudah menutup peluang untuk tidak mendapat Lailatul Qadar. Loh Ustaz, orang iktikaf itu kan kadang dia pas tertidur, kadang dia juga pas ada sesuatu keluar ke kamar kecil,
Ya yang pasti tertidur itu atau tidur baik siang maupun malam kan bisa saja tidur. Gimana nanti kalau pas Lailatul Qadar malam itu dia pas kecapean, pas tertidur, bagaimana? Tidurnya orang yang iktikaf dengan niat ketika masuk masjid itu sudah niat iktikaf. Niat iktikaf masuk 21 malam 21 Ramadan sampai malam Idul Fitri. Niat iktikafnya borongan seperti itu. Maka sepanjang waktu malam 21 sampai 30 Ramadan ini, apapun yang dia lakukan, dia di masjid, dia terhitung sedang ibadah iktikaf. Meskipun tidak sedang baca Al-Quran, meskipun tidak sedang sholat sunnah, meskipun tidak sedang berzikir, meskipun lagi dia tidur, meskipun lagi dia ke kamar kecil, meskipun dia lagi mandi, ini terhitung dari niat awal adalah iktikaf. Maka ketika 24 jam kali 10 hari dia ada di masjidnya iktikaf, maka dalam posisi, dalam kondisi apapun dia sedang berada ketika Lailatul Qadar itu datang, dia pasti mendapati Lailatul Qadar dan status dia sedang melakukan ibadah. Minimal status ibadahnya adalah status ibadah iktikaf. Syukur-syukur kalau pas iktikaf itu, pas malam Qadar itu turun, syukur-syukur memang pas sholat sunnah, syukur-syukur pas membaca Al-Quran, syukur-syukur pas berzikir, dan seterusnya. Sedangkan tidur sekalipun dia masih mendapatkan keutamaan dia sedang ibadah, yakni ibadah iktikaf di masjid. Wah, ini luar biasa. Monggo yang belum pernah mengalami, karena ini Rasul contohkan, Rasul bahkan pernah suatu hari iktikaf 10 hari pertama, kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril Lailatul Qadar belum datang. Kemudian dilanjutkan iktikaf 10 hari kedua, diberitahu juga Lailatul Qadar belum datang. Kemudian Rasul mendapatkan kepastian bahwa Lailatul Qadar datang di 10 hari akhir, di malam 10 hari akhir Ramadan. Maka sejak itu Rasulullah SAW iktikaf 10 hari akhir Ramadan. Bahkan iktikafnya Rasulullah SAW 24 jam, lu siang kan nggak turun, Ustaz. Lailatul Qadar itu turunnya kan malam. Kenapa siang harus juga iktikaf? Gitu. Nah, ini ada filosofinya lagi. Yang pasti Rasul lakukan itu, dan ketika Rasul melakukan, memutuskan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, inhum illa wahyu yuha. Jadi Rasul tidak melakukan sesuatu kecuali atas petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara logika Bapak Ibu sekalian, di Uringin kemarin kajian Ramadan pagi, Ahad pagi, kita sampaikan bahwasanya kondisi manusia terhadap Lailatul Qadar itu seperti halnya damar, Pak. Damar botol, yang botol ini ada botol, ada minyak, ada sumbu. Lailatul Qadar itu adalah api di langit atau cahaya di langit atau api di langit. Manusia agar mendapatkan sambaran api sumbunya sehingga damar itu nyala, maka dia harus terdiri dari unsur botol, unsur minyak, dan unsur sumbu. Nah, kalau inilah yang kita sebut sebagai usaha dari awal Ramadan. Kita harus mengkondisikan diri sebagai botol yang berisi minyak dan bersumbu. Itu. Sehingga ketika malam Qadar itu turun, malam kemuliaan itu turun, api di langit akan datang dan kita nyala, muruk gitu. Nah, yang kita upayakan sejak 1 Ramadan itu adalah, kalau kita sudah komitmen menjadi botol, yang kita upayakan adalah menyiapkan sumbu dan mengisi minyak itu. Mengisi minyak agar nanti Lailatul Qadar kita sudah layak terhinggapi oleh api, terhinggapi oleh malam kemuliaan itu. Api ini hanya istilah loh, Pak. Botol dan lain sebagainya ini nggak ada dalilnya, tapi hanya istilah untuk gampangnya mengantarkan pemahaman kita. Nah,
Sedangkan minyak itu ada kadarnya, ada ron-ronnya. Ada ron 85, ada ron 89, ada ron 90 ya pertalit, ada ron 92 pertamax dan seterusnya. Semakin tinggi ronnya, maka semakin keras daya nyalanya. Nah, maka kenapa harus kita berpuasa? Kenapa kita iktikaf juga? Dicontohkan Nabi butuh siang, tidak hanya malam, dalam rangka untuk mempertinggi kualitas ron minyak kita yang sudah kita siapkan. Semakin tinggi kadar ron minyak kita, maka akan semakin memungkinkan, semakin mudah Lailatul Qadar itu hinggap kepada jiwa kita. Inilah rahasianya, diantaranya kenapa Rasulullah wong Lailatul Qadarnya malam kok beliau juga iktikaf siang gitu. Diantaranya itu, Pak, untuk mempertinggi kualitas ron minyaknya, mempertinggi kesiapan spiritual kita, untuk agar lebih mendapat kepastian memperoleh malam kemuliaan itu. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian, dan itu pun tidak akan sulit kalau tiba-tiba kita lakukan, perlu persiapan. Persiapannya kapan? Sejak hari pertama Ramadan. Kita biasakan baca Quran, kita biasakan bersedekah, kita biasakan berbuat kebaikan-kebaikan di samping memang sedang berpuasa. Malamnya juga tidak cukup hanya sholat isya berjamaah, tidak meninggalkan sholat rawatib. Ini yang sering disalahpahami, Pak. Sholat rawatibnya diabaikan, dia mengejar sholat tarawehnya. Yang lebih parah lagi, sholat fardunya dia abaikan, dia bela-belain ke masjid untuk ngejar sholat taraweh, tapi jamaah fardunya tidak dilakukan gitu. Atau bahkan yang parah lagi, nggak melakukan itu sholat fardu enggak, tapi dia ngejar sholat taraweh. Nah, ini dalam kondisi yang lebih halus lagi, sudah sholat berjamaah, kok tidak sholat rawatib ba'diyah isya, tetapi mengejar kemuliaan sholat taraweh. Ini yang perlu dipikirkan anak sekalian. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat utama, sholat sunnah yang utama, gitu loh. Jadi meskipun ada sholat taraweh, keutamaannya di bulan suci Ramadan masih lebih utama sholat rawatibnya. Jangan sampai rawatibnya ini diabaikan, sholat taraweh, sholat iftitah, sholat witir. Ini jadi sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat-sangat dikuatkan, bahkan dia dilekatkan dengan sholat fardu. Itu jadi kalau kalau kita ingin bersemangat memperbanyak pahala untuk melakukan kesunahan-kesunahan yang banyak macamnya itu, ingat bahwa kesunahan utama adalah kesunahan muakkadah. Kalau dalam konteks sholat adalah sholat rawatibnya. Jangan tinggalkan sholat ba'diyah maghrib, jangan tinggalkan sholat ba'diyah isya, jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh, dan seterusnya. Adapun ini sudah kita penuhi, baru kita gonto atau mengupayakan kesunahan-kesunahan yang juga besar pahalanya, tetapi tidak seutama sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Bapak sekalian, itu setidaknya bekal kita, dan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni, ini kita panjatkan terus menerus, karena ini sifatnya permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kepastian ketika nanti di malam ganjil yang informasinya adalah turun Lailatul Qadar, apakah 21, 23, kita tidak luput dari doa-doa ini. Sehingga doa ini dianjurkan tidak hanya ketika Lailatul Qadar, tetapi sepanjang 10 hari akhir atau bahkan sepanjang Ramadan atau kapanpun doa ini dipanjatkan. Ada yang belum hafal? Mas Rabi, gimana? Allahumma innaka, ayo.
Tirukan aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini 3 kalimat ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau yang Maha Pemberi maaf. Engkau menyukai sifat permaafan itu, maka maafkanlah saya ya Allah. Hanya itu doanya. Dan ini kalau saya ngelandep nih bahasa, ini mantra keramat yang langsung diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kiai siapa, bukan dari Habib siapa, mantra ini, doa ini. Maka ketika kita melafalkan, kita boleh sujud, kita boleh saja doa dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya telah punya benar. Atau kita ahli syair misalnya, kita akan merangkai dengan bahasa Arab tentang ampunan itu, monggo saja, nggak apa-apa, bebas. Namanya doa itu permohonan, yang penting esensinya adalah hati kita memohon, meminta kepada Allah. Tetapi apabila kita memakai kalimat yang dicontohkan atau yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keuntungannya setidaknya 2. Yang pertama, kita ngikut kesunahan kalimat yang diajarkan Nabi. Kalimatnya adalah kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena ini ijazah dari Nabi, maka nilai kekeramatannya, nilai kemakbulannya pasti akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari kalau kalimat ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagus apapun dia kalimat, maka kita usahakan kalau kita berdoa pakai kalimat-kalimat minimal yang diajarkan oleh Nabi, atau juga sangat baik dan mendapatkan pahala tambahan apabila kita berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau yang doa di dalam Al-Quran, kita mendapat pahala tambahan, yaitu pahala pelafalan dari setiap yang kita lafalkan. Kita memperoleh pahala bacaan Al-Quran 1 huruf 10 kali lipat apabila dipanjatkan atau diucapkan di dalam bulan suci Ramadan, akan berkali lipat lagi, tidak hanya 10 kali. Maka doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran. Yang kedua, doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa secara umum, tapi secara spesifik, misalkan saat Lailatul Qadar itu, ini doa spesifik. Ini namanya doa muqayyad, doa yang memang terikat oleh waktu dan suasana, itu muqayyad. Nah, kalau doa yang mutlak, doa yang sifatnya umum, itu yang terbaik adalah yang dari Al-Quran, kedua dari hadis atau dari kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara muqayyad, secara khusus, secara spesifik, secara kasuistik, seperti halnya Lailatul Qadar ini, tentu yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apa nggak boleh ketika malam Qadar kita doa dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana? Ya boleh. Itu juga doa dari Al-Quran, mendapatkan setiap hurufnya pahala. Tapi yang spesifik untuk memperoleh ampunan, jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ya anak sekalian, poinnya ketemu ya poinnya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan cara mengikuti apa-apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Dalilnya tadi itu Ali Imran 31, gimana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalau kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kepastian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggih, Bapak sekalian. Ini monggo, ini ada bisa dielaborasi lagi, bisa diperdalam lagi. Ini sampai akhir Ramadan kita diusahakan tidak luput dari peluang terbukanya ampunan dan peluang mumbruknya pahala yang ada ke dalam diri kita, insya Allah. Dosa sudah diampuni, pahala digerojok. Ini Masya Allah, sangat memungkinkan sampai kita nanti
berkumpul dengan sesama molekul-molekul. Molekul-molekul positif itu apa? Adalah hamba-hamba yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, bergabunglah ke dalam molekul-molekul hamba-hambaku yang memiliki molekul-molekul positif, yaitu yang disebut oleh Allah sebagai hamba-hambaku yang mendapat pengakuan hamba-hamba Allah. Fadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi, ke dalam hamba-hambaku yang bermolekul positif tadi, yang molekul positif tadi itu sudah layak fadkhuli jannati, masuk ke dalam jannah. Demikian ya.